Sebab semua data yang kita berikan untuk mendapatkan pinjaman menjadi bekal mereka untuk sampai atau menuju ke tempat tinggal kita. Saya akan berbagi kepada kalian daerah yang sering dikunjungi debt collector atau DC lapangan nasabah Galbay. Wajib kalian ketahui. Diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan. Hai guys, apa kabar kalian? Senang dapat berjumpa kembali. Berbicara pinjaman online tak lepas dari Galbay atau gagal bayar. Bagi kalian yang sudah pernah Galbay atau gagal bayar, atau bagi kalian yang hendak Galbay, silakan simak video ini. Sebab di video ini saya akan berbagi atau share kepada kalian daerah yang sering dikunjungi oleh debt collector pinjaman online. Dan tidak main-main gengs, mereka dapat sampai ke rumah kita. Sebab semua data yang kita berikan untuk mendapatkan pinjaman menjadi bekal mereka untuk sampai atau menuju ke tempat tinggal kita. Namun tidak semua daerah di Indonesia memiliki debt collector atau DC lapangan pinjaman online, terlebih pinjaman online ilegal. Jadi bagi kalian yang sudah pernah Galbay, agar supaya berhati-hati setelah kalian melihat video ini. Terlebih bagi kalian yang hendak Galbay, agar supaya bisa memikirkannya kembali. Di sini saya akan berbagi kepada kalian daerah yang sering dikunjungi debt collector atau DC lapangan nasabah Galbay. Wajib kalian ketahui. Namun gengs, sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kali ini, silakan kalian berlangganan gratis di channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi informasi video berikutnya dari channel ini mengenai pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal. Nasabah gagal bayar atau yang kita singkat dengan Galbay tentu mencari tahu keberadaan debt collector lapangan di daerahnya. Jangan sampai kita mengajukan pinjaman mendapatkan uang pinjaman namun kita dikunjungi oleh tamu yang tidak diundang. Hal tersebut tentu menjadi informasi yang sangat dibutuhkan berkaitan dengan macetnya pembayaran yang kita lakukan. Nah gengs, sebelum saya memberitahukan kepada kalian daerah-daerah yang memiliki debt collector pinjaman online, di sini secara singkat saya akan membahas tentang debt collector atau yang kita kenal dengan DC lapangan pinjaman online. Apa itu debt collector? Dilansir dari berbagai sumber terpercaya, debt collector atau DC lapangan adalah individu atau perusahaan yang ditugaskan untuk menagih utang dari individu atau entitas yang gagal membayar pinjaman atau tagihan mereka. Singkatnya, DC lapangan pada pinjaman online atau pinjol adalah pihak yang bekerja untuk mengumpulkan pembayaran dari peminjam online yang gagal bayar. Sedangkan pinjol sendiri adalah bentuk pinjaman yang diberikan oleh perusahaan finansial secara melalui platform atau aplikasi online. Peminjam dapat mengajukan pinjaman secara online tanpa perlu mengunjungi bank atau lembaga keuangan fisik. Sehingga dengan adanya debt collector pinjaman online, mereka bertanggung jawab untuk menghubungi peminjam yang gagal membayar pinjaman mereka atau mengunjungi tempat tinggal mereka. Nah guys, jadi berhati-hati bagi kita yang sudah Galbay atau hendak Galbay di aplikasi pinjaman online. Namun tenang saja gengs, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian daerah-daerah yang memiliki debt collector pinjaman online agar supaya kalian bisa berhati-hati dan memikirkan dua kali untuk Galbay. Namun bagi kalian yang tidak termasuk dalam daftar daerah yang memiliki debt collector, kalian bisa aman-aman saja kok untuk Galbay di aplikasi pinjaman online. Nah geng, satu lagi yang perlu kalian ketahui tentang informasi debt collector pinjaman online. Mereka tidak akan segan-segan untuk mengunjungi tempat pekerjaan kalian di mana kalian bekerja. Dan hal ini sudah banyak terjadi. Tujuan utama dari debt collector lapangan adalah untuk mendapatkan pembayaran penuh atau menjalin kesepakatan pembayaran yang dapat diterima dengan peminjam. Namun gengs, perlu kalian catat bahwa praktik penagihan utang yang tidak etis atau melanggar hukum juga bisa terjadi. Dan setiap negara atau pemerintahan memiliki undang-undang yang mengatur praktik penagihan utang. Dan ada batasan yang harus diikuti oleh debt collector lapangan. Dan kalian juga harus mengetahuinya agar supaya kalian tidak dibodohi atau tidak diintimidasi. Sebab penagihan utang yang tidak etis, kalian bisa lapor balik ke pihak kepolisian. Di antaranya praktik melanggar undang-undang dalam penagihan seperti ancaman, pelecehan, atau penagihan utang yang tidak wajar. Dapat kalian laporkan ke otoritas terkait, termasuk ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dilanjutkan ke kepolisian.
Jika kalian memiliki masalah dengan DC lapangan yang sudah pernah mengunjungi tempat tinggal kalian atau menghadapi kesulitan dalam membayar pinjaman online, di sini saya sarankan untuk mencari nasihat hukum atau menghubungi lembaga yang berwenang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hak-hak Anda dalam situasi tersebut. Adapun tenggang waktu atau saat di mana debt collector turun ke rumah kalian ialah setelah kalian terlambat membayar selama 3 bulan. Oke gengs, tanpa berlama-lama di sini langsung saya berikan informasi mengenai daerah yang memiliki debt collector pinjaman online. Yang pertama, bagi kalian yang tinggal di daerah Depok, kalian harus berhati-hati dengan DC lapangan pinjaman online. Sebab di Depok sendiri sudah banyak kasus atau yang terjadi mendapat tamu tidak diundang dari debt collector pinjaman online. Disusul juga dengan Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat juga terjadi beberapa kasus mendapat tamu tidak diundang atau kunjungan dari debt collector pinjaman online. Biasanya DC yang sering berkunjung itu ada di daerah Depok, apalagi yang tinggal di perkotaan. Kalau masih di perkampungan masih aman-aman saja gengs, kalian masih bisa galbay di aplikasi-aplikasi pinjaman online. Nah gengs, terus bagaimana dengan ibu kota Jakarta? Jakarta juga tidak luput dari sasaran DC lapangan pinjaman online. Sebab informasi yang saya dapatkan bahwa ada salah satu lokasi di Jakarta yang memang sering sekali didatangi oleh debt collector ke rumah-rumah peminjam. Ini tentu dilatar belakangi oleh keberadaan kantor pinjaman online yang sebagian besar berdomisili di kota Jakarta. Sehingga sudah dipastikan bahwa akan banyak sekali DC lapangan yang berkeliaran mengunjungi tempat-tempat atau kediaman dari para peminjam yang telat membayar setelah 3 bulan. Kemudian disusul lagi di daerah Tangerang, Provinsi Banten, dikatakan juga di daerah tersebut banyak sekali DC lapangan. Bahkan ada beberapa kasus yang terjadi telat membayar 2 bulan mereka sudah mendapat tamu tidak diundang atau DC lapangan. Nah guys, jika sampai kalian telat membayar lebih dari 90 hari, di sini saya beritahukan kepada kalian, kalian tidak usah takut lagi bakal dikunjungi oleh DC lapangan. Soalnya aturan dari OJK sudah menyebutkan jelas bahwa batas DC menagih hutang hanya diperbolehkan jelang 90 hari keterlambatan. Dalam POJK 10 per 2022, sebagaimana dasar hukum pinjaman online tidak mengatur secara eksplisit terkait tentang waktu tagih penyelenggara pinjaman online atau pinjol, ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya hangus. Pasal 51 POJK 10 per 2022 mengatur mengenai level kualitas pendanaan atau kualitas penyaluran dana sekaligus janji jangka waktu pengembalian dana, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit dikategorikan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 90 hari kalender. Nah guys, jadi aturan dari OJK sendiri jelas bahwa penagihan hanya boleh dilakukan selama 90 hari sejak keterlambatan pembayaran pertama. Jadi selebihnya dari 90 hari tentu kalian tidak usah takut lagi. Namun tentunya selebihnya kembali lagi kepada individu kita. Apakah kita akan membayar pinjaman online atau tidak? Namun di sini tentu saya tidak sarankan kepada kalian untuk galbay atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Namun tujuan dari saya membuat video ini ialah untuk kalian agar supaya mengetahui daerah-daerah mana yang memiliki DC lapangan pinjaman online. Dari daerah-daerah yang memiliki DC lapangan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa DC lapangan pinjaman online hanya banyak didapati atau berkeliaran di Pulau Jawa. Selebihnya dari luar Pulau Jawa, kurang sekali mendapat sorotan kasus penagihan pinjaman online sampai ke rumah para debitur. Namun guys, tetap berhati-hati, terlebih pada saat kalian akan mengajukan pinjaman online. Perhatikan data-data yang kalian berikan, karena berkaitan dengan data pribadi kalian. Jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai juga dari data yang kalian berikan, kalian akan mendapatkan intimidasi, teror, dan lain sebagainya. Oke gengs, demikian informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman, yang hendak galbay, atau yang sudah galbay. Terus pantau video ini, ikuti perkembangan aplikasi pinjaman online, dan dapatkan notifikasi, informasi, rekomendasi aplikasi pinjaman online terbaik di Indonesia saat ini. Oke gengs, sampai kita berjumpa kembali. Sayangi data kalian, berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjaman online yang ada saat ini. Salam pinjol lovers.